Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilimpari batu, limpari kotoran. Kenapa pemerintah rusak? Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak. Bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Gus Ikdam kembali lagi viral. Kali ini viralnya bukan karena mengadakan pengajian plus dangdutan, bukan karena mengadakan pengajian plus DJ-DJ-an. Dulu kan sempat viral tuh, Gus Ikdam mengadakan pengajian plus DJ plus dangdutan. Nah kali ini viralnya Gus Ikdam itu karena menyamakan Pak Bahlil dengan Rasulullah. Nasihat Gus Ikdam kepada Pak Bahlil, kata Gus Ikdam, gak usah khawatir Pak Bahlil, karena sering dihujat netizen. Dulu Rasulullah juga dilempari batu ketika berdakwah di Taif. Jadi seolah-olah tindakan-tindakan Pak Bahlil selaku pejabat ini sama kebenarannya seperti dakwah Rasulullah ketika di Taif. Jelas ini adalah perbandingan atau persamaan yang ngawur ya. Bagaimana mungkin dakwah Rasulullah di Taif disamakan dengan kebijakan politik seorang pejabat di Indonesia, mana kebijakannya itu menuai kontroversi bahkan menyusahkan rakyat. Coba kita lihat aja videonya ya biar lebih jelas. Video ini udah beredar di sosial media ya, terutama di TikTok itu sudah banyak banget yang reupload dan sudah banyak juga ditanggapi oleh orang-orang. Bahkan sebagian orang ada yang menyebut bahwa ini penghinaan besar kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti komentar ini ya, Bahlil disamain sama Rasulullah aja itu udah penghinaan besar, kata orang yang komentar ini teman-teman. Ya coba kita lihat videonya. Makanya kalau jabatannya banyak ya nggak usah meri. Lah Pak Ketum biasa aja. Rasulullah itu dulu sama pamannya sendiri dihujat. Jenengan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Insya Allah jenengan akan selalu bersama Allah Subhanahu Wa Taala. Ingat kisahnya Rasulullah. Rasulullah itu di tanah Taif itu mah dilimpari batu, limpari kotoran. Wala takfu ma laisa laka bi'ilm. Janganlah kamu ikuti sesuatu yang belum kamu ketahui kebenarannya. Lah kita itu kadang FOMO. Tahu FOMO enggak? FOMO tahu enggak? Oh, jadi yang mengkritisi Pak Bahlil dikatain FOMO. Oke. Jadi ikut-ikutan. Ikut sana, geruduk sana. Ikut sini, geruduk sini. Tapi kenyataannya seperti apa enggak tahu. FOMO. Melihat beliau, Pak Bahlil ini, waduh. Kadang ada orang yang muji, kadang ada orang yang jatuhkan beliau. Waduh, setelah ketemu langsung ternyata orangnya baik. Dan ketawa terus, Masya Allah. Luar biasa, baiknya luar biasa. Ketemu berapa menit itu loh. Sudah kayak kakak beradik. Wah, tenang, bahagia, hawanya senyum terus. Ya memang kelihatan sih di video ini Pak Bahlil itu semringah ya, benar-benar bahagia banget ya. Gimana nggak bahagia? Orang dipuji-puji setinggi langit, bahkan disamakan dengan Rasulullah. Ya dibela-bela gitu ya. Orang yang menghujat Pak Bahlil ini adalah orang-orang yang FOMO, nggak tahu apa-apa, cuman ikut-ikutan doang gitu. Ya lihat wajahnya Pak Bahlil akhirnya semringah gitu ya, seneng banget gitu, dengerin pujian-pujian dari Gus Ikdam. Ternyata orangnya baik dan ketawa terus, Masya Allah. Luar biasa, baiknya luar biasa. Masya Allah, luar biasa baiknya ya, kata Gus Ikdam. Luar biasa baik ya, sampai ratusan motor ojol nggak bisa jalan ya, berebet karena pertalit campur etanol. Saya tuh heran ya, apakah Gus Ikdam nggak tahu tentang hal itu ya? Tapi nantilah kita bahas masalah itu. Sekarang kita lihat nih tanggapan netizen di TikTok, karena ini sudah banyak banget yang menanggapi. Salah satu tanggapan yang viral itu ada di akun TikToknya Yunus Dumdum. Kita lihat videonya. Jangan kalau dihujat tenang saja, dekengan pusat kok. Nah, tenang saja. Penting benar, penting merah putih. Nah, yang penting benar, yang penting merah putih. Pertanyaannya adalah kebenaran apa yang ada pada kebijakan Bahlil selama ini? Padahal faktanya sebelumnya sudah ada beberapa kebijakan Bahlil yang telah dianulir karena dianggap telah merugikan banyak masyarakat. Bahkan ketika masyarakat sudah banyak menjadi korban, itu pun Bahlil masih belum sadar. Sampai presiden harus turun tangan untuk menghentikan kebijakan Bahlil itu. Contohnya adalah terkait dengan kebijakan gas LPG 3 kg.
kemudian hanya untuk membela Bahlil, maka dicarilah pembanding. Ketika Rasulullah melakukan perjalanan ke Taif, beliau itu dilempari batu, dimusuhi, diludahi dan segala macam. Padahal apa yang dilakukan oleh Rasulullah, apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu sudah pasti benar. Karena apa? Karena yang membimbing Rasulullah itu adalah langsung dari malaikat Jibril, yang mana malaikat Jibril itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sedangkan Bahlil ini dibimbing oleh siapa? Jadi, kalau ada orang yang tidak setuju atau memusuhi Rasulullah, maka sudah dapat dipastikan orang itu salah. Nah, sedangkan orang yang tidak setuju dengan Bahlil, belum tentu orang itu salah. Begitupun sebaliknya. Jadi, jangan sekali-kalilah kita kemudian menyamakan atau membanding-bandingkan antara Rasulullah dengan si Bahlil ini. Jangan. Nah, tapi yang membuat saya heran adalah, mengapa si Bahlil yang sudah seperti itu masih saja dibela-bela, dipuja-puja, bukan malah dinasehati yang baik-baik. Ada apa di belakang semua itu? Biasanya sih yang suka ngebela-bela pejabat walaupun kebijakannya ngawur ya buzzer ya. Ya setahu saya seperti itu. Contohnya Abu Janda itu kan kelihatan banget buzzernya. Nah kalau Gus Ikdam saya nggak tahu ya buzzer atau bukan. Saya pernah ada yang nawarin itu ya untuk jadi buzzer. Tugas saya itu gampang, tinggal bikin konten. Tapi tawaran itu ya nggak saya ambil karena ya nggak sejalan lah dengan channel saya yang sifatnya kritikan. Padahal kalau dihitung-hitung bayarannya besar banget per video itu aja bisa nutupin AdSense saya. Makanya banyak orang yang mau jadi buzzer teman-teman ya karena cuannya banyak ya. Kerjanya gampang, ya cukup ngejilat sana ngejilat sini dan punya potensi jenjang karir, nanti bisa dikasih jabatan ini, jabatan itu. Bahkan lebih istimewanya lagi dapat backingan. Contohnya seperti Abu Janda itu kan diberitakan oleh media ini orang sakti, mustahil tersentuh hukum ya, sudah berkali-kali dilaporkan, tapi ya tetap aja nggak bisa tersentuh hukum. Backingan bos, kalau bukan backingan mana bisa begitu. Wah ini kemana nih pembahasannya, malah jadi bahas masalah buzzer. Oh ya, saya tidak mengatakan Gus Ikdam itu buzzer ya, belum tentu juga. Kemungkinan Gus Ikdam memuji-muji Bahlil setinggi langit bahkan menyamakan dengan Rasulullah karena Gus Ikdam nggak tahu tentang hal-hal yang terjadi pada kebijakannya Pak Bahlil yang dianggap kontroversi, yang dianggap merugikan masyarakat. Kita nggak perlu rinci satu persatu lah ya, kita ambil saja kebijakan yang terbaru ini ya, mengenai mencampurkan BBM Pertalite dengan etanol. Ini mengakibatkan banyak sekali motor masyarakat akhirnya mogok, berebut, para ojol kesulitan untuk bekerja karena motornya mogok massal. Bahlil tancuk kon nggak sorot tok ya tano. Jadi sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu nggak bagus. Hahaha, Lil Bahlil di Lamongan setelah pakai Pertalite puluhan motor mogok sampai nggak bisa digas sama sekali, dan bahkan ada mak-mak sampai ngamuk cuy setelah pakai Pertalite padahal motornya baru. Motornya pamen hancuran udah rusak goro-goro gue kurang akeh gue. Waduh, dan ketika Bahlil klarifikasi, dia mengatakan akan memberikan sanksi tegas. Woi, bukan masalah sanksi tegas. Etanol itu bisa merusak mesin, bezir. Jadi bukan tanpa alasan ya, Pak Bahlil ini banyak yang menghujatnya, banyak yang mendemo dia, banyak yang mengkritisinya. Ya karena memang kebijakannya sebagai pejabat publik dianggap merugikan masyarakat. Nah kalau hal ini disamakan dengan dakwanya Rasulullah ketika di Taif, yang mana Rasulullah dilempari batu, ya nggak nyambung lah masa dibandingkan sama itu. Kok tega banget gitu ya, nama besar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diambil lalu disandingkan dengan sesuatu yang buruk. Jadi seolah-olah keburukan itu menjadi suatu hal kebaikan, kebenaran yang harus kita bela juga. Saya akan tutup video ini dengan menampilkan video Pak Mahfud MD. Silahkan disimak teman-teman ya. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa pemerintah rusak? Pemerintah rusak itu karena ulamanya rusak, cendekiawannya rusak, bikin dalil-dalil sembarangan hanya untuk mendukung orang yang bayar. Itu contoh ulama yang seperti itu, contoh intelektual seperti itu, contoh juga media yang seperti itu, contoh juga tukang survei yang seperti itu. Kenapa ulama, cendekiawan, tukang survei, ilmuwan, profesor kok suka membuat pemerintah rusak dengan saran-saran yang sangat destruktif terhadap kehidupan berbangsa dan negara? Kata Imam Al-Ghazali, karena intelektual, ilmuwan, ulama, surveyor yang sekarang ini
mencintai harta benda dan kedudukan, sehingga apapun dilakukan.